Mudah-mudahan Bareskrim membuat terang dan jelas siapa dalang di balik pembakaran gedung Kejaksaan Agung ini. Kali ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, luar biasa ya, yaitu dugaan Bareskrim ya, yang mengatakan bahwa kemungkinan gedung Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Agung ya, Kejaksaan Agung dibakar, bukan terbakar ya. Kita bacakan beritanya ya. Sebagaimana dilansir oleh jawapos.com, gedung Kejagung sengaja dibakar. Elit Golkar penasaran siapa otaknya. Otaknya pasti bukan orang Golkar ya, makanya pede banget ya orang Golkar bilang begitu. Jawapos.com, penyebab kebakaran hebat yang beberapa waktu lalu terjadi di gedung Kejaksaan Agung Kejagung telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hasilnya, sampai sejauh ini diduga kuat adanya unsur pidana atau kesengajaan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR Supriyansa mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang telah mengumumkan motif dari pembakaran tersebut. Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian yang sudah bekerja cepat dalam mengungkap motif pembakaran tersebut, ujar Supriyansa kepada jawapos.com Kamis 17 September. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, saat ini tugas kepolisian adalah mencari orang yang diduga terlibat dalam pembakaran gedung Kejagung tersebut, sehingga bisa menjadi titik terang dari kebakaran itu. Tugas polisi selanjutnya cari dan tangkap pelakunya kalau memang sengaja dibakar oleh orang. Siapa dalang atau otak utamanya juga harus bisa diungkapnya. Diungkapnya ya. Sebelumnya, Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejagung RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan ya. Peristiwa yang terjadi sementara, penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana, kata Kabar Eskrim Polri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Kamis 17 September. Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi, kemudian dilengkapi dengan olah tempat kejadian perkara TKP yang dilakukan 6 kali dan pemeriksaan laboratorium forensik. Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat. Wah, luar biasa ya. Jadi saya harapkan tidak ada polemik lagi, tegas Listio. Saat ini penyidik masih melakukan penyidikan untuk mencari tersangka. Pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai potensial suspek akan dilakukan. Nantinya tersangka bisa dijerat dengan 187 KUHP tentang dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Maksudnya dijerat dengan pasal 187 ya, atau pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dari dua pasal tersebut, tersangka bisa dipidana di atas 5 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup apabila ada unsur membahayakan nyawa orang lain dari kebakaran yang terjadi. Sobat Era sekalian ya, memang banyak spekulasi mengenai kebakaran di Kejaksaan Agung. Dari awal banyak yang mengatakan, wah ini sih bukan
terbakar, tapi dibakar karena kebetulan ya ada kasus-kasus strategis yang sedang diselidiki dan disidik. Salah satunya ya kasus yang terkait Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Tidak itu saja, desas-desusnya juga tidak hanya melibatkan Jaksa Pinangki saja, tetapi juga lebih atas dari itu ya. Bahkan misalnya Maki, masyarakat anti korupsi Indonesia, dengan terang-terangan mendorong agar Jaksa Agung ikut di apa istilah dia ya, ikut diselidiki, ikut disidik ya, dugaan keterlibatannya mungkin. Tapi ya kita tidak boleh berspekulasi tentunya, tapi tidak boleh juga mendiamkan seolah-olah ini suatu kejadian yang ketidaksengajaan, hanya masalah accident saja terbakar ini atau kebakaran ini. Karena kalau memang motifnya membakar, tentu harus ada yang dibakar. Kalau cuma membakar gedung, wah itu rasanya it doesn't make sense ya. Tapi sasarannya mungkin saja it could be possible dokumen. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang yang punya intention, punya maksud untuk membakar dokumen itu? Satu. Kedua, dokumen apa yang mau dibakar atau dipindahkan, katakanlah begitu. Yang ketiga, siapa tentu ya orang kuat, orang yang tahu Kejaksaan Agung yang berani melakukan ini. Karena kalau semata-mata orang luar tanpa kerjasama dengan pihak dalam, rasanya nggak mungkin ya. Terlalu canggih orang itu kalau bisa membakar tanpa ada kepentingan atau melibatkan orang dalam. Tapi tidak boleh berspekulasi juga. Jadi baiknya kita tunggu betul janji Komjen Listio Sigit Prabowo ya, untuk betul-betul mencari tersangka dari kasus ini. Ya, tidak hanya tersangka di lapangan, tapi juga yang paling penting adalah mastermind. Mastermind itulah yang paling penting dicari dalam setiap kasus pidana atau tindak pidana yang ada, termasuk penusukan Syekh Ali Jaber. Ya, harus juga dicari mastermindnya kalau memang ada. Jangan hanya berhenti dari pelaku di lapangan yang barangkali hanya disuruh saja. Sobat Hera sekalian, banyak misteri dalam penegakan hukum di Indonesia ini yang mencoreng tidak saja wajah pemerintahan dahulu tapi juga sekarang tentunya. Kasus Joko Chandra, tiba-tiba ada keterlibatan Jaksa Pinangki, ada keterlibatan Jenderal Polisi Bintang 1, itu harus menjadi semacam pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran, tapi sikap untuk menegakkan disiplin atau untuk memulai bagaimana membangun integritas institusi. Nah, tentu harapannya tokoh-tokoh kunci di institusi itu tidak terlibat. Tapi kalau tokoh-tokoh kuncinya terlibat, nah berat biasanya, kecuali presiden sendiri yang turun tangan. Cuma kan siapapun kalau punya backup yang kuat, misalnya backup kekuasaan, backup the ruling party, backup apa saja, kadang-kadang ya tidak mudah. Tapi masa sih seorang presiden tidak punya determinasi, tidak punya leadership, kalau memang penyelidikan kasus ini terhalang tembok besar kekuasaan? Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Bareskrim membuat terang dan jelas siapa dalang di balik pembakaran gedung Kejaksaan Agung ini. Apa motifnya, apa kaitannya dengan kasus-kasus yang ada. Kita tunggu, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan waktu. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!